Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Merespon panggilan iman itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan. Diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, pikirannya bertanya, ya Allah, kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya terangkan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat. Apalagi paham fikihnya. Apalagi mengerti hikmahnya. Apalagi kita ngerti Qur'annya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu Akbar. Nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kamu sabar, terima dulu. Saat salat datang padaku minta solusi. Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kuncinya mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan. Sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wa qasamtu laka rizqaka fala tal'ab. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Jadi kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita?